Oke, kita mulai ya. Ya, selamat siang semua. Pertemuan kali ini adalah pertemuan tentang sinyal konversi, ya. Nah, di dalam sinyal konversi itu ya nanti kita bahas itu adalah tentang mengkonversi sinyal digital ke analog, kemudian sebaliknya adalah mengkonversi analog ke digital, ya. Nah, dari video yang pertama untuk digital kan Anda sudah tahu tuh. Contohnya deretan bilangan biner merupakan sistem bilangan digital, kemudian bisa direpresentasikan juga sebagai sinyal digital, ya, dari deretan bilangan biner. Eh, Kemudian kalau dong lihat di sini ilustrasi untuk pengubah sinyal dari analog ke digital dan kembali lagi dari digital ke analog. Jadi dikatakan analog itu misalkan ada seseorang yang dia sedang mengeluarkan suara, ya. Dalam hal ini misalnya dia bernyanyi, kemudian ada sesuatu yang ditangkap di situ adalah dalam hal ini adalah mic sebagai anggap saja sebagai sensor suara, ya. Jadi kan dia mengeluarkan suara. Suara yang dia keluarkan itu merupakan dikatakan sebagai sinyal fisis, ya. Jadi bunyi segala macam itu adalah sinyal fisis. Suhu Anda rasa panas dingin itu merupakan sinyal fisis, ya. Kemudian dari suara yang dikeluarkan oleh orang tersebut ditangkap oleh mic. Mic itu dipakai untuk mengubah besaran fisis yang dikeluarkan oleh orang tersebut menjadi besaran listrik, ya kan? Jadi mic menangkap orang tersebut punya suara, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, output daripada mic tersebut itu merupakan sinyal analog. Output daripada mic misalnya seseorang punya suaranya tinggi, maka amplitudo tegangan yang dihasilkan oleh mic tersebut juga tinggi. Kemudian dari tegangan tersebut, ya, itu masuk ke CD recorder. Artinya di situ ada bagian untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Karena dari CD recorder akan menuju ke compact disc. Anda punya suara, ya, atau seseorang di sini suaranya dia direkam, kemudian disimpan dalam compact disc. Data yang disimpan dalam compact disc itu merupakan data digital, ya, bukan dalam bentuk analog. Jadi ada sesuatu yang mengubah besaran analog dalam bentuk tegangan, ya, menjadi besaran digital, diubah menjadi digital yang terdiri dari kombinasi deretan bilangan biner 0101 itu tersimpan dalam bentuk compact disc. Jadi kalau Anda beli CD yang yang berisi lagu, itu datanya di dalamnya itu tersimpan dalam bentuk digital, ya. Nah, kemudian misalnya CD tersebut Anda mau putar kembali pada CD player, ya. Di dalam CD yang tadi tersimpan data digital, itu pada CD player akan mengubah data digital menjadi analog, ya kan? Jadi data digital diubah menjadi analog itu pada CD player supaya dapat dihubungkan dengan speaker, ya kan? Jadi kalau Anda dengar sesuatu lagu kan tentu lewat speaker. Nah, speaker yang dikeluarkan, suara yang dikeluarkan oleh speaker itu sudah merupakan speaker itu dia menerima sinyal analog, ya, kemudian mengeluarkan bunyi atau suara, ya.
Jadi bagian di sini ada bagian untuk mengubah analog ke digital. Kemudian bagian di sini ada mengubah bagian digital menjadi analog. Ya. Banyak hal yang lain, contoh yang lain misalnya kalau Anda lihat alat ukur yang tampilannya dalam bentuk digital, misalnya alat ukur suhu, ya, termometer digital, contohnya seperti itu, ya. Prinsipnya adalah sama, tapi pada termometer digital itu dia hanya mengubah bagian analog menjadi digital. Nah, analognya itu apa? Analognya itu adalah di mana pasti dipasang sensor suhu untuk menangkap suhu yang akan diukur. Contoh suhu ruangan, ya, suhu sebuah ruangan. Kita misalnya masuk pada ruangan yang cukup panas, ya, secara fisis kita akan merasakan, oh suhu dalam ruangan tersebut panas. Tapi kita hanya merasakan tapi tidak bisa menentukan berapa nilai suhu dalam ruangan tersebut. Nah, makanya ada namanya sensor suhu. Dia menangkap suhu di dalam ruangan. Sensor itu akan mengubah besaran. Jadi suhu itu merupakan besaran fisis, panas itu merupakan besaran fisis. Sensor suhu akan mengubah besaran fisis menjadi besaran elektrik. Jadi kalau panas, output sensornya adalah tegangannya naik. Kalau suhunya agak turun atau dingin, output sensor tegangannya berarti turun, ya toh? Nah, makanya output sensor yang tadinya adalah bentuk tegangan akan diubah menjadi digital oleh satu bagian yang namanya analog to digital, ya toh? Kemudian setelah diubah menjadi digital, maka ditampilkan pada display, misalnya pada komputer, ya toh? Display itu adalah komputer, karena komputer itu hanya menerima data digital. Nah, kita akan melihat untuk yang pengubah analog ke digital, ya, proses atau metodenya seperti apa, maupun digital ke analog. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ini merupakan representasi daripada analog dan digital, ya. Jadi kalau saya punya grafik di sini adalah perubahan waktu, ya, terhadap tegangan, ya. Jadi kalau misalkan jadi tegangan di sini adalah merupakan bentuk daripada sinyal analog, ya. Nah, misalkan pada waktu atau detik pertama 1, ya, itu tegangan analognya itu adalah sama dengan 1, ya. Sedangkan kalau representasi dalam bentuk digitalnya itu dituliskan 0001. Dalam hal ini adalah 4 bit. Digitalnya tingkat resolusinya adalah sebesar 4 bit. Kemudian kalau misalkan ada masukan analognya itu pada detik kedua, misalkannya adalah 4 volt, ya, 4 volt, maka tampilan secara digital dalam bentuk deretan bilangan biner itu adalah 0100. Jadi di sini deretan untuk sinyal analog tegangannya selalu berubah-ubah. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya sensor suhu menangkap suhu yang berubah-ubah, di mana output sensor suhunya adalah dalam bentuk tegangan, maka output daripada sensor tersebut, ya, yaitu tegangan tadi, itu juga ikut berubah-ubah tergantung daripada perubahan suhunya, ya toh? Nah, nanti tegangan tersebut nanti itu merepresentasikan sinyal analog. Kemudian kalau diubah menjadi digital, maka tampilannya misalkan dalam bentuk deretan bilangan biner seperti ini. Ya. Kalau ingat sistem bilangan, Anda ingat bagaimana mengkonversi dari desimal ke digital, ya toh?
Contoh misalnya seperti ini, 1 desimal itu sama dengan deretan bilangan binernya itu adalah 0001 ya. Kalau 12 ya untuk detik ke-6 ini ya, itu adalah 1100 ya. Jadi kalau untuk diagram blok di sini itu kalau digambarkan analog ke digital untuk 4 bit ya, itu apabila masukannya adalah 11 volt, maka outputnya itu bagian pengubah analog ke digital itu akan menampilkan 1101 ini ya. Oh sorry, bacanya adalah 1011 dari D3. Ini bagian MSB, bacanya dari bobot yang paling besar, yaitu 1011, bukan dari atas, bukan dari D0 ya, dibaca dari bawah. MSB ke LSB yaitu 1011. Nah, kita akan lihat bagaimana angka 11 diubah menjadi deretan bilangan biner seperti ini. Nah, tentu di dalam ini terdapat rangkaian digital yang nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Baik itu ADC itu analog to digital converter, maupun DAC yaitu digital to analog converter. Oke, kita yang pertama itu kita lihat tentang konversi digital ke analog ya. Nah, untuk konversi dari digital ke analog, ada metode yang digunakan itu adalah binary weighted digital to analog converters ya. Nah, metode ini seperti apa? Nah, kita lihat sebelum kita masuk ke metode binary weighted tadi, saya mau mengingatkan kembali ya tentang penguat ya, karena terutama untuk penguat membalik dan penguat penjumlah ya. Saya kira untuk penguat membalik Anda sudah dapat ya pada perkuliahan sebelum saya berikan. Sudah ya. Nah, untuk konfigurasi untuk penguat membalik atau inverting amplifier itu konfigurasi rangkaiannya adalah seperti ini ya. Untuk menghitung Vout ya, tegangan keluaran daripada inverting, Vout itu adalah negatif RF per Rin kemudian dikalikan dengan Vin ya. Nah, kemudian untuk penguat penjumlah ya, Anda lihat penguat penjumlah merupakan dasar daripada penguat membalik ya. Tetapi pada penguat penjumlah ini ada memiliki beberapa masukan ya. Semuanya terhubung dengan bagian kaki yang invertingnya. Nah, sebentar. Jadi kalau kita lihat di situ, untuk menghitungnya maka kita harus hitung dulu berapa besar arus totalnya. Arus total merupakan jumlah daripada arus yang lewat R1, arus yang lewat R2, arus yang lewat R3, arus yang lewat R4 ya. Di mana I1 atau arus yang lewat R1 itu merupakan perbandingan antara Vin1 dibagi dengan R1. Nah, ini merupakan penjabaran dari masing-masing arus yang melewati R1 sampai dengan R4. Ini ya, persamaannya adalah seperti ini. Sehingga I total merupakan jumlah dari I1 sampai dengan I4. Nah, di sini ada IF ya. Catatannya adalah bahwa IF ya, itu adalah sama dengan arus total. Yaitu jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Sehingga besarnya Vout itu dapat dituliskan dengan negatif IF dikalikan dengan RF ya. Jadi kalau kita jabarkan IF, di mana IF sama dengan IT ya, di mana IT merupakan jumlah dari I1 sampai dengan I4, di mana setiap I
itu merupakan pembagian dari masing-masing tegangan masukannya dibagi dengan resistansi masing-masing, ya. Sehingga kalau kita dapatkan hasil akhirnya bahwa Vout sama dengan negatif RF dikalikan dengan ini ya, Vin 1 bagi R1 tambah Vin 2 bagi R2 tambah Vin 3 bagi R3 tambah Vin 4 bagi R4. Kalau masih ada paralel ke bawah lagi, ada R5, berarti masih dijumlahkan terus, ya. Jadi persamaan penjumlah, ya, tegangan adalah seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk mempelajari pengubah dari digital ke analog, ya, dengan metode yang tadi, binary weighted tadi, ya. Kita lihat berdasarkan persamaan di sini. Mungkin Anda bisa catat dulu. Dia punya persamaan di sini. Dicatat dulu sebentar. Karena saya mau minta Anda tolong hitung berapa besar tegangan keluaran daripada rangkaian yang ada di sini. Sudah catat untuk Vout-nya, persamaannya? Sudah ya? Oke. Jadi Vout-nya untuk persamaan penguat penjumlah tegangan sudah dicatat. Nah, sekarang misalkan kalau rangkaiannya adalah seperti ini, kira-kira Vout-nya berapa? Di sini R1-nya adalah 47, satuannya kilo ohm, ya. R2 220 kilo ohm, R3 100 kilo ohm, R4 adalah 10 kilo ohm. Dengan masing-masing Vin yang berbeda-beda tuh. Vin 1 3 volt, Vin 2 2 volt, Vin 3 8 volt, Vin 4 5 volt. RF-nya adalah 10 kilo. Berapakah Vout? Vout berapa? Ada yang sudah dapat? Ya? Min 6, oke. Sama enggak ya? Oh, sama ya? Ya. Tapi pakunya di sini lupa tulis minus ya. Oh ya, berarti Vout-nya adalah negatif 6,5 ya, 5 volt. Nah, sekarang baru kita masuk ke binary weighted-nya, ya. Jadi konfigurasi rangkaiannya adalah seperti ini, ya. Anda lihat untuk R dibuat adalah kombinasinya adalah R, 2R, 4R dan 8R. Nah, sekali lagi untuk tampilan di sini untuk masukannya adalah 4 bit, ya. Jadi kan bit itu menyatakan resolusi daripada sebuah masukan digital, ya. Jadi kan ada 4 bit, ada 8 bit, ada 16 bit, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh di sini adalah masukan digital dengan resolusinya adalah 4 bit, ya. Nah, 4 bit di sini dituliskan dari D0, D1, D2, D3. Bagian D0 adalah bagian yang LSB, ya, itu merupakan bobot yang kecil, makanya dituliskan 2 pangkat 0, D1 itu sama dengan 2 pangkat 1, D2 itu adalah 2 pangkat 2, D3 adalah 2 pangkat 3. Pangkatnya ini merupakan bagian daripada menyatakan bobotnya itu. Kemudian di sini ada saklar, ya, ada saklar, dia bisa terhubung dan bisa tidak terhubung, ya.
Kemudian ada input 5 volt, itu merepresentasikan nilainya adalah high. Jadi kalau misalkan saya mau berikan D0 itu adalah high, maka saklarnya saya tutup. Ya. Nah, jadi D0 sampai dengan D3 itu merupakan digital inputnya. Ya, tergantung nanti kombinasi dari D0 sampai dengan D3, saklar mana yang mau ditutup. Ya. Maka kalau ditutup maka menghasilkan berapa besar Vout-nya. Nah, Vout di sini sudah dalam bentuk analog, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada digital input, kemudian ada P0 sampai P1. P0 itu maksudnya hanya sebagai tekanan push. Jadi kalau di sini kondisinya semuanya terputus, ya, belum dihubungkan karena belum ditekan. Misalkan kalau tekan P1 dan P3 terhubung, berapa besar Vout? Jadi D1-nya bernilai high, D3-nya bernilai high, sedangkan D0 dan D2 bernilai low. Ya kan? Jadi D0-nya low, D1-nya high, D2-nya low, D3-nya high. Artinya apa? Menghubungkan, menekan P1 dan P3. Berapa Vout? 10 ya? Oke, jadi besarnya Vout, jadi deretan bilangan binernya itu, ya, input digitalnya itu adalah 1010. Analognya itu adalah sama dengan 10. Jadi D3-nya ditekan, D1-nya ditekan. Sedangkan D2 dan D0-nya tidak ditekan, sehingga dalam kondisi low. Output yang dihasilkan oleh penguat penjumlah itu adalah sama dengan 10, tapi di sini dalam satuan negatif volt, ya. Nah, tinggal nanti dikombinasikan P yang mana ditekan, ya. Jadi kalau 10 itu adalah yang ini tadi, ya. Itu adalah 1010, ya. Jadi kalau misalkan untuk menghasilkan Vout-nya adalah 5 volt, ya, maka yang harus dihubungkan itu adalah D2 dan D0, ya. D2, D0 ini ditekan, D2-nya ditekan. Maka Vout di sini adalah sama dengan 5. Jadi kalau Anda lihat di sini, tabel di sini, representasi daripada digital inputnya seperti ini, kombinasinya mulai dari 0000 sampai dengan 1111 dengan resolusi adalah 4 bit, ya. Maka menghasilkan analog outputnya itu adalah dari 0 sampai dengan 15. Nah, kalau 15 ini, ya, Vout-nya menghasilkan 15 volt. Itu apabila P0, P1, P2, P3 semuanya ditekan secara bersamaan. Sampai di situ bisa, ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, metode yang kedua itu adalah R or to R, ladder dari digital to analog converter. Konfigurasi rangkaian daripada R to R ini, ya, Anda lihat kurang lebih adalah sama seperti ini, ya. Jadi di sini juga merupakan penguat membalik, konfigurasi penguat membalik, ya, dengan masukannya adalah 4 bit, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini Pak kasih nama R2, ya. Ada R1, R2 sampai dengan R8 dengan nilai masing-masing R sudah ditentukan. Di sini untuk R1 sampai dengan R1, R3, R5, R7 nilainya adalah 2R, ya.
Sedangkan R4, R6 sama R8 itu adalah sama dengan R, ya. Sedangkan R2 itu adalah 2R. Untuk variabel yang tulisannya adalah R, itu semuanya nilainya adalah sama. Tetapi ada yang 2R, itu artinya dikali R-nya bernilai 2 kali, gitu ya. Contoh kalau R-nya adalah 10 kilo, ya, untuk R4 misalnya adalah 10 kilo, maka R2 adalah 20 kilo karena nilainya adalah 2R. Nah, kalau Anda lihat di sini ada tanda panah di sini, ini juga sama. Ini mau dihubungkan ke bagian low atau ke bagian high. Representasi high di sini adalah terhubung dengan VREF, yaitu ditunjukkan dengan garis yang berwarna merah, ya. Dihubungkan dengan VREF, ya. Seperti yang tadi VREF-nya itu atau representasi high-nya itu untuk contoh yang sebelumnya tadi adalah sama dengan 5 volt. Sedangkan representasi 0, ya, atau low itu dihubungkan dengan ground. Itu ya. Kemudian di sini ada 4 bit masukan, ya. Jadi ada D0, D1, D2, D3. Tinggal D yang mana akan dihubungkan dengan low, D yang mana dihubungkan dengan high. Dan berapa besar fade out-nya, ya. Jadi kalau Anda lihat di situ, ya. Kalau Anda lihat di situ, misalkan kalau D3-nya adalah high, ya. Sedangkan D0 sampai D2-nya adalah low, maka konfigurasi rangkaian adalah seperti ini, ya. Anda lihat tanda panahnya ini sengaja kasih warna merah, artinya terhubung dengan VREF, di mana VREF-nya adalah 5 volt. Untuk D2, D1 dan D0 semuanya terhubung dengan ground atau terhubung dengan 0 volt. Merepresentasikan nilainya adalah 0, ya. Nah, kalau seperti ini, maka kalau Anda lihat gambar di sini bagian bawah di sini, ya. Pak boleh gambarkan seperti ini, bahwa D2, D1, D0 bagian atas semuanya terhubung jadi satu, kemudian semuanya terhubung dengan ground. Jadi ground yang di sini sama dengan yang di bawah, ya. Jadi sebenarnya sama-sama terhubung. Sedangkan untuk D3 di sini Pak tuliskan sebagai plus VREF. Dalam hal ini VREF-nya adalah sama dengan 5 volt. Nah, Anda lihat kalau dilihat bagaimana bentuk rangkaian R di dalam kotak yang berwarna garis putus-putus yang berwarna kuning, ya. Itu Anda lihat R2 dan R1 itu terhubung. R1 dan R2 ini keduanya terhubung apa? Seri atau paralel? Gesita? Paralel, ya. Kalau Anda lihat ini adalah terhubung secara paralel, ya. R2 dan R1 terhubung paralel. Nah, R2 dan R1 terhubung paralel. Jadi kalau 2R dengan 2R itu terhubung secara paralel. Kalau dihitung totalnya, hitung hasil paralel antara R2 dan R1, ya, itu ketemu R, ya. Sehingga kalau ketemu R, kemudian nanti hasil paralel R2 R1 itu terhubung seri dengan R4, ya. R4 jadinya 2R, kemudian 2R yang pada R4, ya, yang merupakan terhubung seri dengan ini, ya, itu terhubung paralel lagi dengan R3, kemudian terhubung seri dengan R6, terhubung paralel kembali dengan R5, dan terhubung seri lagi dengan R6. Intinya begini, bahwa di dalam kotak berwarna kuning ini, kalau Anda menghitung R totalnya atau R ekivalennya itu menghasilkan 2R. Jadi total di dalam sini, ya, R pengganti lah, ya,
itu adalah sama dengan 2R. Jadi R yang banyak seperti ini, kalau Anda hitung, itu hasilnya sama dengan 2R. Ya, itu tinggal Anda nanti buktikan saja. Nah, dari kotak berwarna kuning di sini, ya, yang R yang banyak di sini, maka kalau Anda lihat gambar di sini, itu sudah diganti dengan R ekivalen. Jadi R yang banyak diganti dengan R ekivalen, itu adalah sama dengan 2R. Sehingga terlihat bahwa R7 ya, langsung ketemu dengan R ekivalen itu adalah 2R. Jadi dari rangkaian yang panjang ini menjadi sederhana adalah seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dari rangkaian yang ini, ya, berapa besar V out-nya, ya. Jadi kalau Anda lihat dari rangkaian yang ada di sini, disederhanakan lagi menggunakan teorema Thevenin, ya. Sudah dapat Thevenin toh? Sudah ya. Jadi pada Thevenin itu kan ada VTH sama RTH. Jadi rangkaian yang di sini, ya, itu menggunakan teorema Thevenin. Jadi ini adalah 5 volt, VTH-nya adalah 2,5 volt, RTH-nya dari rangkaian yang di sini itu adalah sama dengan R saja. Nah, kalau Anda lihat gambar terakhir ini merupakan konfigurasi daripada rangkaian penguat membalik, di mana kalau kita hitung V out-nya itu adalah sama dengan negatif 5. Ini satuannya volt. Ya. Jadi pertanyaan, kok dari sini bisa jadi VTH sama RTH? Ya. Singkat saja, ya. Ini singkat saja bahwa ini adalah teorema Thevenin. Jadi kalau Thevenin itu Anda harus menentukan VTH dan RTH. Tujuan dari teorema Thevenin ini adalah menyederhanakan sebuah rangkaian yang kompleks menjadi rangkaian yang setara yang lebih sederhana. Jadi dengan cara menentukan dulu VTH sama RTH. Jadi kalau misalkan tadi kita punya rangkaiannya kayak gini, ya kan? Dari R7 itu adalah 2R, R ekivalen itu adalah 2R, ya. Maka yang kita mau lihat itu adalah yang bagian sininya. Dari rangkaian tersebut, kita mau menentukan berapa besar VTH dan RTH. Nah, kalau ini sama ya, karena R7 dan R ekivalen terhubung secara secara seri, di mana input tegangan sumbernya itu adalah 5 volt seperti ini. Maka kita mau menentukan besarnya tegangan di titik X terhadap ground, yaitu Y. X terhadap Y itu adalah berapa besar VTH-nya, ya. VTH-nya itu adalah atau VXY itu adalah sama dengan, ini namanya persamaan pembagi tegangan, di mana R ekivalen yang di bawahnya ini dibagi dengan R total. R total itu merupakan hubungan seri antara R7 dengan R ekivalen. Jadi R ekivalen bagi dengan R7 tambah R ekivalen dikalikan dengan V sumber. V sumber dalam hal ini adalah Vref, ya, itu adalah sama dengan 5 volt. Nah, karena R7 dan R ekivalen nilainya sama, ya. Berarti R ekivalen adalah 2R bagi dengan 4R. Ya toh, ketemu 1/2 dikalikan dengan Vref, ya kan? Maka VTH-nya, ya, atau VXY-nya, tegangan di titik X terhadap Y itu adalah ketemu 2,5 volt. Ya. Lalu yang berikut, kita akan menentukan lagi RTH, ya. Untuk menentukan RTH, ya, RTH berarti di sini ya, R, kalau Anda punya sebuah ohumeter, Anda letakkan ohumeter tersebut pada titik X dan Y, tapi dengan catatan bahwa di sini Vref-nya harus dihubung singkat, ya. Kalau mau hitung RTH itu Vref-nya anggap saja tidak ada, kemudian hanya dihubung singkat. Maka terlihat bahwa R7 dan R ekivalennya itu terhubung secara paralel, ya. Terhubung secara paralel karena apa? Karena kita ukur antara titik X dan Y, ya, maka dihitung secara paralel. Maka hasil perhitungan secara paralel, ya, itu adalah 1/1/R7 tambah 1/R
R ekivalen. Jadi R7 adalah 2R, R ekivalen juga adalah 2R. Kalau dihitung secara paralel, hasilnya adalah sama dengan R. Iya toh? Jadi ketemu VTH dan RTH. Jadi kalau kita kembali ke rangkaian originalnya kan yang ini nih, ya. Kalau kita setarakan dengan rangkaian Thevenin, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi rangkaian yang original setara dengan rangkaian yang ada di sini, di mana VTH dan RTH-nya di mana VTH 2,5 volt, RTH-nya adalah sama dengan R, ya. Jadi kedua rangkaian ini setara. Ya. Sehingga dari rangkaian Thevenin, kalau kita letakkan OP-AMP, ya, Anda lihat letakkan OP-AMP untuk jadilah penguat penguat membalik. Karena pada konfigurasi penguat membalik ada sebuah R yang diletakkan pada kaki inverting. Betul ya? Dalam hal ini adalah RTH. Sedangkan RF itu adalah sama dengan 2R. Sehingga Vout-nya itu adalah ini ya. Vout-nya itu adalah negatif RF bagi di sini adalah RTH baru dikalikan dengan VTH. Maka hasilnya itu adalah sama dengan 5 ya. Jadi RF 2R bagi dengan R ya. RTH-nya adalah R ya. Jadi 2R bagi dengan R itu adalah 2 dikalikan dengan 2,5, ketemu Vout-nya adalah sama dengan 5 ya. Nah, itu merupakan, saya kasih contoh untuk bagaimana rangkaiannya kita gunakan rangkaian setara yang Thevenin untuk menentukan besarnya Vout. Nah, kemudian ini adalah kita gantian untuk D2-nya adalah 1, sedangkan D0, D1 dan D3-nya adalah dihubungkan dengan ground ya. Maka kalau digambarkan saklarnya untuk D2-nya terhubung dengan 1, yang lainnya dihubungkan dengan 0 ya. Nah, di sini rangkaiannya adalah gambarkan seperti ini. Jadi kalau R3, R1 dan R2 ya. Itu kalau Anda lihat di situ, kita bisa hitung R totalnya ya. R total daripada kotak yang di warna kuning yang garis putus-putus di sini. R total atau R ekivalennya itu adalah sama dengan 2R ya. Nah, maka disederhanakan lagi bahwa R ekivalen itu diganti, R yang banyak di sini diganti dengan R ekivalen, nilainya adalah sama dengan 2R. Itu dia terhubung dengan R5. Ini ya, R5 yang ini ya. Kemudian ada juga terhubung dengan R8, ada juga terhubung dengan R7. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, kotak berwarna kuning di sini, ini juga akan dihitung berapa besar VTH dan RTH. Jadi kalau yang tadi nilainya sama nih. Kalau yang tadi itu kan R7 2R, tapi ini sekarang R5 2R, R ekivalen juga 2R. Kalau kita hitung VTH RTH, kita ketemunya itu adalah, saya tuliskan sebagai VTH 1 itu adalah 2,5, RTH 1 juga adalah sama dengan R. Prinsipnya adalah sama seperti yang tadi Pak baru tunjukkan untuk memperoleh VTH 1 dan VTH 2. Dari hasil, jadi Anda lihat rangkaian kotak berwarna kuning yang putus-putus, itu diganti dengan VTH dan RTH. Maka Anda lihat, kan di sini masih ada R8. Ada R8 ya di sini ya. Nah, tetapi di sini ada RTH dan VTH 1, RTH 1 dan VTH 1. Makanya kalau Anda lihat di sini juga pada titik ini ya, kita menentukan besarnya VTH dan RTH lagi ya. Sehingga kalau di sini RTH 1 dijumlahkan dengan R8, yaitu nilainya R, ketemu lagi nilainya adalah 2R ya. Maka VTH 1 tetap masukannya 2,5,
penjumlahan R di sini karena seri nilainya adalah 2R, sedangkan R7 nilainya adalah 2R. Kalau Anda lihat yang di sini juga mirip dengan yang ini, kotak di sini, di mana R5 adalah 2R, R ekuivalen adalah 2R. Ini kalau dijumlahkan juga adalah 2R, R7 adalah 2R, ya. Nah, dicari lagi besarnya VTH yang kedua, VTH yang ketiga. Prosesnya juga sama. Maka ketemu VTH yang kedua, karena Vin-nya adalah 2,5, maka VTH2 adalah 1,25 volt. Sedangkan RTH yang kedua hasilnya adalah R, ya. Hasilnya adalah R. Maka kita ketemu karena VTH2 1,25, ya, RTH2 adalah R, maka VTH2 konfigurasi rangkaian penguat membalik terlihat, sehingga kita ketemu Vout, ya, itu adalah negatif 2,5. Itu apabila D2-nya terhubung dengan high atau 1, sedangkan D0, D1 dan D3-nya terhubung dengan low. Nah, kemudian di sini jadi kesimpulannya kalau D3-nya high, D2, D1, D0 dihubungkan dengan ground atau 0, maka Vout-nya itu adalah negatif 5, ya. Sedangkan yang tadi kan kalau D2-nya terhubung dengan 1 atau high, sedangkan D3, D1, D0-nya terhubung dengan low, maka Vout-nya tadi kita hitung hasilnya adalah negatif 2,5. Selanjutnya untuk D1-nya terhubung dengan high, yang lainnya low, Vout-nya adalah negatif 1,25. Dan yang terakhir kalau misalkan D1-nya adalah high, D0-nya adalah high, dan D1 sampai D3 adalah low, itu hasil perhitungannya adalah sama dengan negatif 0,625. Ya. Kalau seluruhnya ditotalkan ketemu negatif 9,375. Ya, itu artinya bahwa D0, D1, D2, dan D3 semuanya dalam kondisi high. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, kalau D3-nya 1, kita lihat D3-nya 1, yang lainnya 0, nilainya itu adalah pada tabel yang ini, ya, nilainya adalah negatif 5. Ya. Ini adalah beberapa konfigurasi D yang dihubungkan dengan 0 atau 1, ya. Sampai pada akhirnya apabila D0 dihubungkan dengan 1, D1 hubungkan dengan 1, D2 dan D3 dihubungkan dengan 1, maka Vout-nya adalah negatif 9,375. Ya. Jadi angka-angka Vout, analog Vout-nya di sini berdasarkan rangkaian yang ada di sini. Tinggal Anda lihat D yang mana dihubungkan dengan high, D yang mana dihubungkan dengan low. Kalau saya punya atau contoh yang tadi pada binary weighted tadi, itu Vout-nya kan dari 0 sampai dengan 15, iya kan? Tapi untuk yang di sini adalah dari 0 sampai dengan 9,375. Oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Oke. Jadi kita ketemu nih digital input dengan kombinasi ada 4 bit, ya, dengan kombinasi dimulai dari 0000 sampai dengan 1111. Maka analog outputnya itu adalah 0 volt sampai dengan negatif 9,375. Jadi kalau digrafikan, ya, digital inputnya itu adalah dalam sumbu X, analog outputnya dalam sumbu Y, ya. Anda lihat untuk dimulai dari 000, Vout-nya adalah 0 saat 0001, ya. Maka Vout-nya itu adalah negatif 0,625. Jadi dia naik setinggi ini, ya, 0,625. Ya. Kemudian langsung lompat
ke 0010 ya. 0010 maka Vout-nya adalah 1,250 ya. Jadi kalau Anda lihat grafiknya itu kotak gitu ya. Kotak tapi trennya itu adalah naik secara linear ya. Naik secara linear. Ini merupakan grafik yang dibentuk. Kalau ini karena resolusinya kecil, artinya ya resolusinya adalah masukannya adalah 4 bit ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya resolusinya semakin besar ya, 8 bit ya, maka tampilannya lebih smooth lagi, lebih halus lagi ya. Sekarang kita lihat untuk analog ke digital ya. Jadi tadi digital ke analog kita pakai lihat dengan metode binary weighted sama R2R. Sekarang untuk metode analog ke digital ya. Untuk analog ke digital itu yang dipakai itu adalah flash analog ya, metodenya flash analog atau biasa dikatakan sebagai multiple comparator karena di sini banyak sekali terdapat komparator yang terhubung. Jadi blok diagramnya itu adalah seperti ini ya. Ada analog input. Jadi kebalikan saja ya. Ada analog input di mana analog input itu masuk ke sebuah rangkaian pengubah analog ke digital. Di sini outputnya adalah 3 bit ya. 3 bit D0, D1 dan D2. Jadi dalam bentuk digital, jadi D0, D1, D2 merupakan output digital dalam dua angka 0 atau 1. Untuk outputnya 3 bit dengan metode flash di sini ya. Anda lihat di sini ada 8 buah OP-AMP yang bertindak sebagai komparator ya. Tentu Anda ingat ya, komparator membandingkan masukan pada kaki inverting maupun kaki non-inverting. Input mana yang paling besar? Apakah bagian inverting atau non-inverting? Misalnya kalau bagian inverting lebih besar daripada non-inverting, maka outputnya adalah low. Ya. Sedangkan kalau yang bagian non-inverting, sebaliknya, yang non-inverting lebih besar daripada yang inverting, maka outputnya adalah high. Jadi yang inverting itu adalah yang tanda min, yang non-inverting yang tanda plus. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 7 buah komparator, pas sudah kasih angka di situ ya. Kemudian ada R yang nilainya sama terhubung secara seri ya. Jadi R di sini terhubung secara seri, nilainya sama. Kemudian Anda lihat pada 7 buah komparator tersebut, pada kaki bagian yang non-inverting, pada masukan yang plus di situ ya, semuanya terhubung ya, semuanya terhubung Anda lihat. Sedangkan pada yang bagian kaki yang inverting atau yang tanda minus, itu komparator 1 sampai 7 itu terhubung dengan rangkaian R ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan Vref-nya adalah diberikan 8 volt ya, maka kaki komparator yang inverting ya, pada yang tanda minus di situ, itu tegangannya adalah sama dengan 7 volt. 7 volt diperoleh dari mana? 7 volt diperoleh dari ya, jumlah R dari titik ini ya, R di sini sampai ke bawah. Ya, jumlahnya ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6, ada 7 ya. 7 ya. Ini kan terhubung seri tuh. Berarti ada 7 kilo ya. 7 kilo dibagi dengan R total. R totalnya ada berapa kilo? 8, berarti 7 kilo dibagi dengan 8 kilo ya. Berarti 7 per 8 kemudian dikalikan dengan Vref ya. Artinya 7 per 8 dikalikan dengan 8 ketemu tuh 7. Kalau di sini 6 volt,
Artinya berarti R ke bawah kan ada 6 tuh. Berarti 6/8 dikalikan dengan VRF yaitu 8, ketemu 6 volt. Seterusnya ini adalah 5, 4, 3, 2, 1. Paham ya? Bisa ya? Oke. Jadi saya kira tegangan di sini merupakan itu namanya menggunakan persamaan pembagi tegangan ya. Jadi sampai ke bawah di sini adalah nilainya sama dengan 1 volt. Nah, kalau Anda lihat komparator di sini akan membandingkan ya. Jadi komparator yang 7 itu apabila VRF-nya tidak berubah, maka masukkan pada kaki negatif di sini atau yang kaki yang inverting di sini nilainya tetap yaitu 7 volt. Nah, dia akan membandingkan dengan kaki yang non inverting tergantung berapa besar V analog input yang akan diberikan. Jadi keduanya akan dibandingkan, lalu outputnya itu hanya memberitahukan dalam kondisi high atau low. Jadi output daripada komparator, ketujuh komparator ini hanya dalam kondisi high atau low, 0 atau 1. Kemudian dihubungkan dengan namanya priority encoder. Nah, di dalam priority encoder ini, di dalamnya juga terdapat kombinasi rangkaian logika ya. Ini karena waktunya sempit, karena kita juga tidak membahas tentang apa itu priority encoder, tapi nanti singkat saja ditunjukkan. Jadi kalau misalkan jadi ada 7 komparator, berarti ada 7 input ya, dari 1 sampai dengan 7. 1 sampai 7 terima daripada output masing-masing komparator. Ya, di mana 1 sampai 7 nanti ada bernilai 0 atau 1. Jadi dari 1 sampai 7 akan menghasilkan outputnya pada D0, D1 dan D2, yaitu hanya 3 bit saja. Ya. Bisa juga outputnya adalah 8 bit, berarti konfigurasi komparatornya lebih banyak lagi. Ya. Jadi kita pakai outputnya 3 bit supaya untuk komparatornya itu berjumlah 7 ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalkan VIN-nya adalah 6,5 volt. Jadi di sini VIN-nya adalah 6,5 volt, artinya setiap komparator pada kaki yang non inverting semuanya bernilai berapa? 6,5. Pada kaki yang plus untuk setiap komparator itu semuanya bernilai 6,5 karena semuanya terhubung jadi satu dong. Kemudian di sini ada tabel kebenaran nih. Di sini ada tabel kebenaran. Ya, sebentar ya. Ada tabel kebenaran. Ada input, ada output. Di sini inputnya itu adalah ini ya. 1, 2, 3 sampai dengan 7 ya. Outputnya itu adalah D0, D1 dan D2. Jadi kalau misalkan VIN-nya adalah 6,5 ya. Menurut Anda di situ output komparator 1 berapa? High atau low? Output komparator 1 high atau low? Anda lihat masukkan pada kaki plus, kaki non inverting mana yang lebih besar jika dibandingkan dengan kaki yang non inverting pada komparator 1. Ya. Komparator 1 untuk kaki yang non invertingnya berapa? Yang di sini? 6, ya? Iya. Oke, kalau gitu output komparatornya apa? High atau low?
Mana yang besar? Yang kaki inverting yang tanda minus atau kaki yang non inverting yang tanda plus? Non inverting lebih besar, yang tanda plusnya lebih besar, maka outputnya harusnya adalah high. Iya toh? Kalau komparator 2, high juga. Komparator 3, high juga. Ya. Komparator 4, komparator 5, komparator 6, komparator 7, low. Ya. Komparator 7 itu low. Jadi kalau Anda lihat bahwa untuk komparator 7 itu adalah low, ini ya. Komparator 6 itu adalah high dan tanda X ini adalah don't care. Karena kalau komparator 7 itu adalah low, maka 6 itu pasti high dan 5 sampai dengan 1 itu pasti adalah high. Ya, sudah otomatis seperti itu. Maka outputnya itu adalah high, low atau 1, 1, 0. Kalau 110 untuk digital desimalnya berapa? Kalau 110. Kalau binernya 110 high, low, desimalnya berapa? Ini ya. Ini 7 itu adalah low, ya. Output komparator 7 adalah low. 6 itu adalah high. Maka Anda lihat ya, outputnya adalah high, low. 1, 1, 0. Kalau desimalnya berapa? Kalau 110 itu untuk deretan bilangan biner, maka desimalnya berapa? 6. Nah, jadi kalau masukkan analognya adalah 6,5 ya, maka outputnya itu adalah sama dengan high, low. Kalau Anda ubah dari biner ke desimal ya, itu adalah sama dengan 6 gitu. Yaitu ini kan bit bagian MSB, yang bagian D2 ini adalah MSB ya, bernilai high atau 1 ya. Yaitu berarti pangkatnya kan bobotnya pangkatnya mulai dari pangkat 0, 1, pangkat 2 kan? Oh, jadi ini kan 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, di sini nilainya 0, di sini nilainya adalah 4 ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah sama dengan 6. Makanya kalau di sini diberikan VI-nya adalah 6,5, maka kombinasi output pada komparator itu kalau kita baca dari atas itu adalah low, high, high. Kalau kita lihat di tabel kebenarannya, Anda lihat 7-nya low, 6-nya high. Anda lihat yang pas yang mana nih? 7-nya low, oh ini 6-nya adalah high. Iya kan? Berarti outputnya yang di sini. High, low. Nah, X di sini Anda sudah tahu ya, don't care. Ya. Sekarang kalau misalkan VI-nya adalah 3,3. Maka komparator 1 high ya. Komparator 2 high juga. Komparator 3 high juga. Berarti ke atas ini apa? Low, ya. Berarti kalau Anda lihat ini ya,
pada output komparator 3 itu adalah high, ya. Ini adalah high. Lalu apa namanya? 4 itu adalah low, 5 itu low, 6 itu low, kemudian 7 itu adalah low. Maka di sini adalah low, high, high. Itu setara dengan berapa nih? 3. Ya. Jadi low, high, high. Maka di sini D2-nya bernilai high, D1-nya bernilai high, dan D0-nya bernilai low. Nah, jadi kalau Anda lihat bahwa ada tabel kebenaran outputnya seperti ini, itu dia melalui proses priority encoder, ya. Jadi di dalam priority encoder ini merupakan atau terdapat rangkaian logika juga, ya. Terdapat rangkaian logika, sehingga pada saat kan ada tabel kebenaran tuh. Kalau kita belajar yang pada aljabar Boole yang sebelumnya, peta Carnot, itu ada tabel kebenaran, berarti ada kita punya ekspresi Boole dan kita punya rangkaian logikanya. Jadi di sini ada tabel kebenaran, ya. Pada saat diberikan inputnya seperti ini, ya, dari 1 sampai dengan 7 dengan kombinasi high dan low seperti ini, maka menghasilkan output seperti ini. Itu pasti berdasarkan kombinasi rangkaian gerbang logika yang terdapat di dalam priority encoder di sini, ya. Nah, saya kasih contoh karena di sini agak panjang inputnya dari 1 sampai 7. Nah, saya kasih contoh yang pendek. Misalkan kalau inputnya hanya ada 4 dari input 0, 1, 2, 3, ya toh. Kalau Anda lihat di sini ada don't care-nya juga. Ini high, 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 high. Ke sini adalah bagian low, bagian sini adalah don't care, ya. Di sini juga sama, ya. Ini adalah high bernilai 1, di sini adalah low, bagian sini adalah don't care-nya. Di sini memiliki outputnya 2, yaitu D1 dan D0. Kalau kita punya contoh di sini, inputnya ada 7, outputnya ada 3, ya. Di sini inputnya ada 4, outputnya ada 2, ya. Dengan outputnya misalnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita punya tabel kebenarannya seperti ini. Tujuan kita adalah mendapatkan rangkaian di dalam priority encoder tadi. Iya kan? Kita punya tabel kebenarannya seperti ini. Tujuannya juga adalah mendapatkan priority encoder yang ada di dalam sini. Oke. Nah, sebelum dapat rangkaian di sini, kita ketemu dulu yang namanya ekspresi booleannya seperti apa dari masing-masing outputnya. Jadi, misalnya untuk D1, ya. Anda lihat D1-nya itu kita lihat secara sum of product atau solve. Artinya memperhatikan yang outputnya adalah 1, ya toh. Outputnya 1 itu yang bagian sini aja. D1 itu dituliskan input 2 dikalikan dengan not I3, input 3, baru diorkan dengan I3. Nah, input 2 yang mana? Input 2 yang ini. Kemudian di-end-kan lagi dengan I3 karena di sini bernilai 0, makanya dinotkan. Lanjut lagi, 1 yang mana di bawah? Di-or-kan lagi dengan, karena satunya itu hanya pada I3 saja. Iya kan? Maka ditulis D1 sama dengan I2, di-end-kan dengan not I3, baru di-or-kan dengan I3. Jadi pernyataan ini bisa disederhanakan lagi. Kalau Anda ingat aturan dasar pada aljabar Boole, Anda bisa buka lagi untuk yang aturan dasar pada yang bagian 11, ya. Aturan dasar 11 itu disederhanakan menjadi I2 or I3. Ya. Anda mau pakai setelah disederhanakan atau tanpa disederhanakan juga tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Kemudian Anda lihat D0 yang outputnya adalah 1. Ini ya. Outputnya adalah 1, yaitu adalah berarti I1 di-end-kan dengan not I2, di-end-kan lagi dengan not I3.
Makanya di sini tulis I1 di-AND-kan dengan not I2, di-AND-kan dengan not I3. Kemudian terakhir di-OR-kan lagi dengan I3 saja. Ini ya. Karena D0 di sini 1, maka di sini adalah I3 saja yang bernilai 1. Maka di-OR-kan dengan I3. Nah, di sini sesuai aturan 11 juga, sederhananya adalah menjadi I1 and not I2 or I3. Jadi dari kedua pernyataan Boole atau ekspresi Boole, baik D1 maupun D0, kita ketemu atau kita gambarkan konfigurasi rangkaian logikanya adalah seperti ini. Setuju ya? Kalau Anda lihat rangkaian di sini sama dengan untuk sesuai dengan pernyataan Boole yang ada di sini ya. Di mana inputnya adalah I2, I3, I1 ya. Outputnya itu adalah D1 dan D0. Kalau Anda lihat untuk D1 itu adalah I2 or I3. Outputnya adalah D1. Jadi D1 di sini inputnya adalah I2 or I3. Bisa ya? Kemudian untuk D0 itu adalah I1 and not I2. Jadi I1 ini di-AND-kan dengan not I2. Anda lihat I2 nih sebagai input pada gerbang N, tapi ada rangkaian gerbang not di situ, sehingga jadinya output dari gerbang N itu adalah I1 not I2. Iya kan? Baru di-OR-kan lagi dengan I3. Nah, berarti ada satu gerbang OR di sini. Di-OR-kan dengan I3, maka outputnya adalah D0. Benar ya? Setuju ya? Rangkaiannya rangkaiannya sesuai pernyataan Boole yang di sini ya? Oke. Sekarang Anda lihat yang bagian yang pertama di sini, supaya kita mau lihat apakah rangkaiannya menghasilkan output sesuai dengan tabel kebenaran di sini atau tidak, ya. Kalau misalnya untuk baris yang di sini, kalau I0-nya 1, I0 kan tidak ada di sini, ya. Tetapi Anda lihat I1-nya 0, I1-nya 0, I2-nya 0, I3-nya 0. Apakah D0 dan D1 berdasarkan rangkaian di sini adalah 0 dan 0? D1-nya 0, D0-nya adalah 0. Sesuai atau tidak sesuai? I1 0, I2 0. Misalnya kita lihat untuk gerbang OR yang di sini. I2 dan I3 0. I2, I3 0. Maka outputnya di sini adalah 0 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang output D0. Kita mulai dari gerbang N dulu ya. Output di sini apa? Anda lihat I1 0. Outputnya pasti 0. Kalau I1 0, output gerbang N pasti 0. Karena salah satu input 0 pada gerbang N, outputnya pasti 0. Iya kan? Oke, sekarang gerbang OR di sini, ya, kan salah satu kaki inputnya sudah 0 tuh. Nah, sedangkan gerbang OR di sini, salah satu kaki inputnya juga terhubung dengan I3. Di mana I3 juga bernilai 0. Maka D0-nya adalah 0. Berarti benar ya untuk yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, I0-nya don't care. Kita lihat I1, I2, I3. I2, I3 bernilai 0. I2, I3 bernilai 0, maka D1 pasti 0. Iya kan? Berarti ini benar ya. Oke, sekarang kita lihat untuk D0-nya. I1-nya bernilai 1. Oke, di sini I1-nya bernilai 1. I2-nya bernilai 0. Anda lihat bernilai 0 kemudian dinotkan jadi 1 ya. Makanya output daripada gerbang N itu nilainya sama dengan 1. Kalau input gerbang OR salah satunya 1, maka outputnya pasti sama dengan 1. Maka D0-nya 1. Berarti sesuai ya.
Lalu yang berikut itu adalah I2-nya 1, I3-nya 0. Kita lihat dulu yang ini. I2-nya berapa nih? 0. 1. I2-nya 1. Kalau I2-nya 1, output gerbang I2-nya 1, I3 0. Berarti output gerbang OR D1-nya 1 ya? Oke. Sekarang Anda lihat untuk gerbang N, I2-nya kan 1. Iya kan? Maka dinotekan jadi 0. Maka output gerbang N itu pasti nilainya 0. Iya kan? Ya, Pak. Entah itu I1, di sini I1 kan don't care tuh. Entah I1 mau 0 atau 1, tetap output di sini adalah 0. Nah, sekarang Anda lihat I3 itu adalah 0. Iya kan? Berarti di sini adalah 0. Makanya 0 diorkan dengan 0 nilainya adalah 0. Maka D0-nya bernilai 0. Terakhir, I3-nya 1. Nah, kalau I3-nya 1, output gerbang OR pada D1 pasti hasilnya adalah 1. Nah, Anda lihat I3 terhubung langsung dengan gerbang OR yang ada di sini. Berarti inputnya adalah 1. Maka output gerbang D0 ini nilainya 1. Entah Anda lihat, entah itu I2 dan I1 kan di sini adalah dia don't care ya. Mau 0 atau 1 ya. Tetap output D0 di sini nilainya 1. Jadi sesuai ya. Jadi rangkaian ini sesuai dengan pernyataan Boole yang ada di sini sehingga memenuhi tabel kebenaran yang ada di sini. Nah, itu merupakan contoh bagaimana kita membuat sebuah rangkaian priority encodernya seperti ini ya. Jadi kalau saya punya tabel kebenarannya seperti ini ya, ada inputnya dengan kombinasinya seperti ini, outputnya juga seperti ini, maka dengan cara yang sama kita bisa menentukan rangkaian yang terdapat di dalam priority encoder di sini. Bisa ya? Bisa? Gampang saja tuh. Yang penting adalah bagaimana Anda menentukan ekspresi Boole dari setiap input dengan tepat. Kemudian dari situ juga Anda menggambarkan berdasarkan ekspresi Boole pada setiap input, Anda menggambarkan bentuk rangkaian logikanya, sehingga dari rangkaian logika di sini Anda lihat ada 3 input, kemudian ada 2 buah output. Di sini inputnya bernilai high atau low, ya. Makanya pada metode flash di sini kita pasang komparator supaya masukkan analog tadi, ya. Itu setelah melalui 7 komparator yang terhubung secara paralel di sini, outputnya juga dalam bentuk high atau low, sehingga diterima oleh priority encodernya itu adalah juga dalam bentuk high atau low, tergantung daripada in analog yang diberikan. Oke, baik, sampai situ Pak Kira bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada berarti perkuliahan kita sampai di sini ya.